warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Mudirul Ma'hadul Quran beserta keluarganya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Asatidz wal Asatidzah Pondok Pesantren Nurul Quran, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan santriwan, santriwati, dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'annya. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita bisa berkumpul di majelis ini. Salawat teriringkan ke dalam selalu tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran teman dikala sendiri. Teman-teman, pernah gak sih merasa sepi, kayak lagi sendirian di kamar, gak ada yang seru, teman sibuk semua, hati kosong, pikiran penuh, tapi gak tahu mengeluh ke siapa. Nah, di momen kayak gitu kadang kita lupa bahwa sebenarnya kita gak benar-benar sendiri, karena ada satu teman yang abadi yang Allah kasih buat nemenin kita kapanpun itu. Ada yang tahu nggak hadirin? Itulah Al-Quran. Al-Quran tuh kayak teman sejati yang selalu punya kata-kata yang menenangkan kita, nasihatin kita, bahkan nyemangatin kita. Coba deh buka satu ayat aja. Tasak waktu lagu sedih. Misalnya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ayatnya pendek, artinya pendek, tapi dalam banget maknanya. Kayak Allah langsung bilang ke hati kita, hei hambaku, tenang, aku ada di sini. Itu bukan cuma tulisan, itu suara kasih sayang Allah lewat perantaraan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Al-ayat di dalam kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Hadirin yang semoga dimudahkan dalam menghafal Al-Qurannya. Dalam sabda Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Bayangin, ketika kita mau dimasukkan ke neraka, lalu Al-Quran datang menghadap Allah. Ya Allah, orang ini dulu sering baca aku, menghafal aku pagi, siang, malam, air mata menetes tak berhenti. Tolong ya Allah, hamba ini masukkan dalam
ke surga. Yang tadinya kita mau dimasukkan ke neraka karena syafaatnya Al-Quran, lalu kita masuk surga. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, yuk mulai hari ini bukan cuma baca dan tapi ditemani oleh Al-Quran. Kemarin tuh Novel buka Al-Quran, nemu kata-kata kayak gini. Rumah tanpa lampu aja gelap, apalagi kuburan tanpa Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagian ahlul Quran. Amin ya Allah. Sekian dari salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran, yang saya hormati Dewan Asatidz wal Asatidzah Pondok Pesantren Nurul Quran, dan tak lupa juga santriwan dan santriwati yang lagi berbahagia. Salawat teriringkan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Maulana Muhammadin. Semoga dapat syafaat yaumul qiyamah. Menjadi sahabat Al-Quran bukan sekedar menghafal. Hadirin rahimakumullah. Sekarang banyak banget orang yang berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Karena siapa sih yang gak mau dapat mahkota cahaya di yaumul qiyamah? Kalau mau dapat mahkota ya usaha. Jangan tidur aja di kamar, kerjaannya di kamar, gak mau keluar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Al-Quran memberi jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada umat-umat mukmin. Jadi ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa ingin menjadi sahabat Al-Quran yaitu ingin diarahkan oleh Al-Quran, maka Al-Quran akan menunjukkan jalan yang lurus dan penuh keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah berkata, belajar Al-Quran itu mencakup seluruh proses, dari proses membaca, mengamalkan, dan memperbaiki diri. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah lemes nih ya. Udah lemes ya? Udah ngantuk belum? Belum. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Abah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran beserta keluarga beliau, yang semoga diberi kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dilancarkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan diberi ketabahan oleh Allah dalam mengajar dan dalam mengajar, amin ya rabbal alamin. Serta yang saya tadimi Dewan Asatid wal Asatidah Pondok Pesantren Nurul Quran, yang mudah-mudahan diberi ketabahan dalam mengajar dan belajarnya, yang semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dilancarkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga santriwan dan santriwati yang semoga dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'annya, amin ya rabbal alamin. Dan dilancarkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai ceramah saya mau nanya dulu nih sama para hadirin. Hari ini udah pada berbuat baik belum? Apa tuh? Masih makan putih. Alhamdulillah. Nah hadirin, perlu kita ketahui, sebelum kita berbuat baik itu jangan lupa tentang niat kita. Kalau niat kita salah, pasti amalnya bisa acak-acakan. Amburadul muncul jelema Sundama cenah. Jadi tema ceramah saya malam ini adalah jangan sampai lupa, jangan sampai salah niat dalam berbuat baik. Hadirin, kita semua ini sesama manusia. Kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya lelah, capek, males buat ngebantuin orang lain. Apalagi nih, kalau kita itu udah penuh semangat, udah effort, kalau bahasa sekarang mah ya, udah effort buat ngebantuin. Tapi apa? Dapatnya malah omongan yang gak enak. Betul gak hadirin? Betul. Atau bisa juga nih, kita udah sedekah, kita udah ngasih sesuatu, apalah itulah, terserahlah. Kita udah ngasih sesuatu, tapi orang yang dikasih malah nggak tahu diri. Astagfirullahaladzim. Betul nggak kayak gitu hadirin? Wajar yang kayak gitu hadirin. Namanya juga manusia, kadang begini, kadang begitu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan berinfaklah di jalan Allah, dan janganlah dirumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Nah hadirin, jadi dari ayat barusan yang saya bacakan, kita ini dikasih tahu bahwasannya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik, al-muhsinin wa innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sudah jelas banget hadirin, iya enggak? Iya. Dan satu lagi, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah di jalan Allah. Apa maksud dari ayat tersebut hadirin? Ada yang tahu nggak nih? Belum. Kalau belum biar saya kasih tahu. Jadi hadirin, dari ayat barusan dijelaskan bahwasannya kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau ngasih sesuatu sama orang, niat kita harus benar, nggak boleh salah. Ingat itu hadirin ya. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadirin, sebelum kita berbuat baik, benerin dulu niat kita. Udah bener apa belum? Lurusin dulu niat kita. Jadi kalau kita mau berbuat baik, niatkanlah perbuatan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan jangan semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian atau biar dipandang orang, biar dipandang baik sama orang lain. Rasul juga pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sebaik-baik kita itu bukanlah yang paling kaya, bukanlah yang paling keren, bukanlah yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, apalagi yang paling terkenal. Tapi apa? Sebaik-baik kita itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, yang bisa membantu orang lain, dan yang terpenting niat kita nggak salah hadirin. Sampai sini udah paham belum nih hadirin? Nah, ngomong-ngomong soal hal baik, tadi udah nanya ya di awal ya. Ya udah deh. Sekarang saya mau nanya nih, apa contoh kecilnya dalam berbuat baik? Ada yang tahu nggak nih? Salah. Sesama manusia. Emang kucing manusia? Apa ada yang tahu nggak nih contoh kecilnya berbuat baik sesama manusia? Bisa juga. Nih hadirin ya, salah satu contoh kecilnya yang gampang, yang jarang diketahui orang-orang, yaitu adalah menyingkirkan duri atau paku di tengah jalan. Semisalnya nih, Kak Nopal ini lagi pergi ke pasar, ke warung nih misalnya. Nah, waktu di pertengahan jalan, Kak Nopal ini ngelihat di tengah-tengah jalan itu ada paku, ada sebuah paku di tengah-tengah jalan yang biasanya dipakai orang lewat. Nah, karena Kak Nopal ini takut ngebahayain pengendara motor yang lewat, Kak Nopal ini punya inisiatif buat nyingkirin paku itu dari jalan tersebut. Nah, hadirin, ini tuh udah sebagian dalam contoh berbuat baik hadirin.
Nah hadirin, bukan cuma yang kita lihat duit doang terus diambil. Nemu duit nih di jalan, nemu duit, ambil, singkirin, masuk ke kantong. Ya Allah, giliran duit malah kenceng bener ya. Astagfirullahaladzim, tapi gak apa-apa. Yang penting menyingkirkan sesuatu di tengah jalan, walaupun itu uang. Alhamdulillah. Jadi ini hadirin, udah panjang lebar saya ngomong, dari sini sampai jalan ke sini, sampai ke sini saya jalan. Apa kesimpulan yang kita dapat dari ceramah saya barusan? Singkatnya seperti itu, tapi kalau panjangnya bagaimana? Ada yang tahu nggak nih? Iya deh, terserah kalian aja deh. Jadi gini kesimpulannya hadirin. Jadi kesimpulannya itu adalah perbuatan baik yang paling utama di mata Allah itu adalah perbuatan baik yang kita jalankan di jalannya Allah, yang diniatkan untuk beribadah, bukan hanya semata-mata untuk mencari muka. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi hadirin, sebelum saya tutup ceramah saya ini, ada kata-kata dari Pak Amir. Saya dikasih tahu sama Kang Rehan yang ada di ujung sana tuh, di ujung. Jadi kata Pak Amir itu, Allah itu tidak membenci orang-orang yang berbuat maksiat, tapi Allah membenci orang-orang yang berpura-pura berbuat baik. Seperti itu kata beliau. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. 1.2 koma. Kamu saya cantik. 1.2 koma. Ayo berbuat baik untuk sesama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.